Terima kasih pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Pak Menteri dan para pejabat utama Kementerian Hukum dan HAM. Kita langsung saja untuk realisasi penerimaan PNBP dulu yang 2022, karena ini masih menyangkut rapat kita yang lalu-lalu, tadi sudah diangkat oleh Pak Iksan. Dan bagi kita ini sangat menarik, terutama yang di halaman 13, angka 4, Ditjen Pemasyarakatan tadi itu ya, yang sampai 320% itu capaiannya, realisasinya. Apakah ini gambaran juga menjadi hasil yang bagus nanti untuk mengisi anggaran kita 2023 ketika kita meminta kenaikan anggarannya? Karena itu perlu penjelasan dari mana ini angka sampai sebesar ini gitu. Dengan penjelasan itu nanti barangkali kita bisa menyusun anggarannya yang untuk 2023, karena ini besar sekali menurut kita kenaikannya ya di Ditjen Pemasyarakatan. Di sisi yang lain kita membutuhkan anggaran yang masih sangat banyak. Itu yang pertama untuk 2022. Sekarang kita bicara tentang rencana kerja tahun 2023 dengan anggaran yang dimintakan oleh Pak Menteri tadi. Sebelum fraksi Partai Demokrat juga memberikan pandangannya, kami ingin memberi garis bawah. Pertama, di masyarakat kalau kita bicara criminal justice system, paling ujung, paling akhir adalah di lapas kita. Wajah hukum kita pada akhirnya akan kita lihat, akan kita rasakan di situ. Selain yang sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 hasil kunjungan kerja kami ke lapangan sebagaimana dilampirkan, kami ingin memberikan catatan khusus yang kami lihat, kami rasakan secara langsung di lapas, terutama di Sumatera Utara sana. Misalnya di lapas Tanjung Balai Asahan, misalnya itu. Lapas ini dibangun tahun 1908. Saat Belanda, dan sampai sekarang masih ada, masih cukup baik, paling cuman drainasenya sedikit begitu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ada hal-hal yang mendasar di situ, sama juga nanti di lapas Dairi Sidikalang, termasuk juga yang paling besar di Medan, atau di Labuan Ruku di Asahan, Batubara. Apa itu? Supaya nanti masuk ini Pak, hampir semua lapas itu tidak mempunyai kendaraan untuk mengangkut narapidana kalau misalnya harus dipindahkan karena di satu sisi penuh di sini, di sana kosong, misalnya dari Tanjung Balai harus ke Sibolga begitu. Nah itu minjam kendaraannya kejaksaan. Di Dairi malah cuma ada satu mobil sangat tua, itu untuk ambulans, itu untuk ngantar ke rumah sakit, itu untuk ngantar yang lain-lain. Wajah ini besar sekali, bagus, tapi untuk pelayanan itu menjadi sangat kecil saya lihat. Maksud saya adalah, dalam menyusun anggaran kita ini Pak Menteri, saya ingin betul-betul di Ditjen Pemasyarakatan ini, karena itulah layanan publik yang Pak Menteri tadi sebutkan berkali-kali, saya setuju itu. Justru layanan publik itulah yang harus kita berikan. Misalnya sekali lagi Tanjung Balai. Saya cek airnya, cukup memang. Tapi sumber airnya tidak cukup. Kemudian, dapurnya sangat bersih, bagus sekali. Tapi kemudian kalau kita lihat lokasinya atau tempat untuk menahan para lapas warga binaan ini juga masih sangat minim sekali, karena tadi tahun 1908, meskipun ada yang baru dibangun di belakang. Nah, yang ingin saya katakan adalah apakah dengan tadi pemasukan di tahun 2022 dan 2023 ini menjadi poin kita di situ. Oleh karena itu kalau kita pindah ke halaman 27 tentang output prioritas nasional yang kita harapkan nanti 2023 dengan anggaran yang dimintakan 115 miliar sekian, di situ disebutkan di Jenpas itu 8 miliar sekian. Nah, saya belum melihat di sini di Jenpas ini untuk yang saya sebutkan tadi itu. Nah, Pak Menteri, saya ingin sekali ini kita selesaikan, tidak ada lagi kendaraan-kendaraan tua di sana, atau semua fasilitas yang menyangkut publik warga binaan itu kita penuhi semua. Berikutnya masih di prioritas nasional.
saya menarik sekali bagi saya dan saya mendukung penuh ini Pak Menteri, yaitu Ditjen AHU. Kaitannya dengan kebijakan penguatan BHP dalam proses kepailitan dikaitkan dengan Ditjen PP yang akan memperbaiki rancangan undang-undang kepailitan. Saya setuju nih. Per hari ini kita paham betul kepailitan ini dipakai tidak lagi seperti dulu kita maksudkan lahirnya undang-undang kepailitan ini, tapi dijadikan jadi politik untuk penyanderaan, baik karena PKPU-nya, baik karena yang lain-lain. Karena itu saya mendukung penuh tentang kepailitan ini segera kita perbaiki, termasuk membina organisasi-organisasi kepailitan yang menurut saya sudah nggak karu-karuan. Sudah tidak karu-karuan di jalan. Ini dipakai menjadi dalam tanda kutip alat memeras malah. Untuk menyiksa atau menyandera yang satu dengan yang lainnya. Kalau dia mau pilot, ada orang yang mempilotkan dirinya supaya masuk PKPU-nya, kemudian pembayarannya cuma sedikit saja. Contoh, yaitu koperasi di Sumatera Utara yang mengorbankan begitu banyak guru-guru dan murid-murid yang seolah-olah koperasi dia. Lalu dia mempilotkan saja, PKPU dihitung pendek, nilainya kecil sekali. Saya 100% setuju dengan kepailitan ini, termasuk organisasi mengenai kepailitan. Yang kedua, berkaitan dengan output privasi di Dirjen AHU juga tentang notaris. Saya ingin Pak Menteri kita sepakat ini, kita perbaiki ini notaris ini, karena pengalaman di lapangan, notaris ini sudah lebih banyak berperilaku seperti apa ya, kalau melayani itu, nah tentu oknum yang saya maksudkan di sini, itu sudah dianya semuanya. Nah, dan padahal kalau kita ingin katakan pemasukan kita di Dirjen AHU juga salah satu adalah terbaik dari notaris tadi. Nah, saya ingin Dirjen AHU yang 1,4 miliar ini termasuk dimasukkan di sini atau ditambahkan untuk program pemberdayaan atau ya memberi penguatan pada notaris kita. Notaris lebih banyak istilah apa diskusinya kalau ribut organisasinya saja Pak Menteri, pusing kita dibikin. Tapi kalau sesudah dia masuk ke bawah pemerintah, saya kira kurang pas. Kali ini saya minta Kementerian Hukum dan HAM mengontrol penuh notaris ini karena dia mewakili negara untuk memberikan pelayanan publik terdekat kepada publik untuk kehidupan sehari-hari, akta dan lain-lain itu tadi. Terakhir Pak Menteri, kami ingin memberi penegasan pada isu-isu strategis ini sekali lagi pada apa yang terjadi di belanja modal atau belanja barang kepada kawan-kawan di level bawah ini yang tadi juga diangkat teman-teman, pada SDM kita yang jaga lapas. Saya melihat sendiri, saya merasakan sendiri, saya kira perlu sentuhan tambahan gaji, tambahan dukungan, tambahan yang lain agar betul-betul mereka setia mengawasi atau menjaga lapas kita ini. Selain jumlahnya yang tidak pas, personilnya juga menurut kami kemampuan untuk menjaga itu sehingga jebol semua lapas kita. Kalau sudah bicara nanti ada berita tentang jual narkoba di masyarakat itu paham betul mereka, itu kan dikendalikan dari sana. Dalam konteks anggaran kita hari ini kita bicara itu. Penekanan kami dari fraksi Partai Demokrat, pelayanan publik terdekat kepada masyarakat itulah yang menjadi acuan kita, dan karena itu jika anggaran itu dimaksudkan untuk itu, rasanya fraksi Partai Demokrat tidak berkeberatan untuk memperjuangkannya di badan anggaran. Terima kasih pimpinan.